Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hari ini saya Dr. Ran sedang berada di salah satu showroom sahabat saya, John. Dan saya baru saja selesai mengikuti proses persidangan di PT UN Medan terkait dengan gugatan klien saya, Bapak Ali Sultan Arahab alias TSO, melawan Gubernur Sumatera Utara dan PLT Bupati Padang Lawas. Alhamdulillah berjalan lancar. Tepatnya hari ini, hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Saya Dr. Ran setelah melihat postingan, ingat ya, saya kemarin di pesawat sudah beritahu bahwa saya clear tidak lagi akan membahas urusan ijazah. Karena sudah dijawab oleh ketua yayasan, rektor, pembina, biro rektor, dan lain-lain. Justru mereka telah melakukan upaya hukum dan informasinya hari ini. Gugatan dimasukkan dalam laporan polisi. Itu biarlah menjadi domainnya yayasan yang dipimpin oleh Pak Muhammad Iqbal Salim dan Pak Gangga Yuda Bakti. Begitu juga dengan Pak Rektor, Dr. Insinyur Agus Haryadi MM. Begitu juga dengan organisasi advokat saya, Radi Bersatu, juga sudah memberi surat keputusan dan KTA saya clear. Begitu juga dengan surat kuasa Pak Budi Gunawan, selesai. Tinggal bagaimana Farhad, bagaimana saudara Riki Stohang, bagaimana sahabatnya, temannya Pak Riki itu, yang mengatakan akan angkat tangan dengan Pak Riki kalau saya temukan surat kuasa. Itu juga clear. Dengan Bang Egy Sujana juga sudah clear. Nah, urusan Iklim Hakim, dia sudah nggak bicara lagi. Itu juga sudah saya anggap selesai. Tinggal proses hukum saja yang akan kita lihat. Nah, sekarang muncul. Nah, ini hanya statement terakhir juga. Ini yang pertama dan terakhir. Saya nggak akan komen lagi nih. Yaitu tentang siapapun yang pernah menjadi aspri saya. Siapapun yang pernah menjadi ajudan saya. Yang menjadi driver saya. Yang pernah bekerja di kantor law firm saya. Sebagai managing partner atau wakil managing partner atau direktur pidana, perdata, bagian umum dan lain-lain. Atau mitra saya. Saya katakan insya Allah satu pun tidak akan pernah kalian dapat kelemahan saya. Karena kelemahan itu tidak ada. Dan saya memang manusia pendosa. Saya banyak dosa. Tapi saya setidaknya berusaha lebih baik dari orang-orang yang menjelekkan saya. Saya berusaha lebih baik dari Hotman. Saya berusaha lebih baik dari Richard Lee. Saya berusaha lebih baik dari Farhad Abbas. Saya berusaha lebih baik dari Dennis Cahyesta. Saya berusaha lebih baik dari Saudara Samsul. Dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Karena itu, saya hanya merespon yang pertama dan yang terakhir. Dan nanti biarkan proses hukum yang akan berlanjut itu. Tapi saya tidak akan up lagi. Pertama, sebelum sampai ke aspri, ajudan, driver, dan mungkin tim saya di kantor hukum. Saya sampaikan bahwa minggu lalu, Saudara Hotman Paris Hutapea sudah dipanggil oleh penyidik cybercrime Polda Metro Jaya. Terkait dengan adanya postingan yang diduga dilakukan oleh pemilik akun Hotman Paris Official. Yaitu dugaan akun atau video pornografi dan atau pornoaksi atau asusila. Dan itu tidak ada jawaban dari saudara Hotman. Dan saya sudah tanya penyidik, panggilan sudah dibuat untuk yang kedua. Meskipun itu dalam tahap klarifikasi. Hotman, datanglah kau. Yang kedua, saya sudah menanya penyidik, karena itu hak kita untuk bertanya. Kita ingin tahu perkembangannya. Maka tanggal 2 Agustus sudah ada panggilan kepada saudara Uya Kuya untuk datang dimemenuhi panggilan penyidik cybercrime Polda Sumatera Utara dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian melalui undang-undang media sosial atau undang-undang IT
Nah, saudara Uya, datanglah kau ke kota Medan. Kemudian tanggal 8 Agustus 2022, saya juga sudah dapat informasi bahwa saudara Denis Caryesta juga akan dipanggil. Dan bersamaan dengan itu akan masuk penyusul saudara Richard Lee dan Samsul Caniago. Sedangkan saudara atau Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, itu juga sudah saya laporkan, dan Farhad Abbas. Kedua-duanya saya bersyukur pada Allah dan terima kasih kepada pihak kepolisian, baik Mabes Polri maupun Polda Sumatera Utara, bahwa sudah ditunjuk penyidik untuk memeriksa laporan saya terhadap saudara Farhad Abbas dan Riki Sitohang. Sedangkan yang dalam on proses adalah Evi Susanti, begitu juga dengan laporan saya yang sudah berjalan terhadap ada salah satu aspri saya, mantan aspri, dan juga mantan driver saya. Nanti akan menyusul mantan ajudan jika saya ada penting. Boleh ada dia mantan ajudan, ada yang mantan driver, ada yang merangkap. Kadang jadi ajudan, kadang jadi driver. Itu kita lihat situasinya. Saya sampaikan bahwa alhamdulillah saya sampai hari ini baik-baik saja, sehat-sehat saja, keluarga saya baik-baik saja, sehat-sehat saja, baik di kampung maupun di Medan maupun di Jakarta. Nah, tapi yang paling penting saya katakan bahwa saya tertawa sekaligus senyum, namun sedih. Masa iya sih seorang Claudia Senduk mengatakan saya melecehkan dia. Terus dibilang ponakan saya, sespri saya, membiarkan dia. Bilang ada tamu mau datang. Ya Allah, saya ini, kalau saya, bisa cek itu, saya, istri saya, tim saya, atau saya, itu biasa. Kamar suite. Kamar suite. Dan kita bertamu. Dalam pengertian kita bertemu dengan aspiri kita di satu ruangan, kita berdiskusi. Tapi kalau sampai mengatakan bahwa saya melakukan tindakan pelecehan, gampang, buktinya mana? Nah, kamu yang mendalilkan Claudia, maka kamu yang harus membuktikan. Kasihan kamu. Jangan sampai kamu terjebak dengan skenario orang, implikasi hukumnya kepada kamu. Lihat tuh, Farhad sekarang udah nggak ngomong lagi tuh. Karena mungkin dia pelajari, dia dengar, dia lihat sendiri apa kata-kata dia. Pikirkan itu. Kalau bisa kita ngomong seenak perut kita, menjelekkan orang, kok udah enak kali kita bernegara ini. Jadi, Claudia, tunggu bagian. Ya. Dan saya punya kiriman video, kau masih bilang, tonton YouTube saya. Itu patut diduga arahnya ke kau. Biar kau naik nama di dugaan kita. Dan kau mengundurkan diri baik-baik. Bahkan kau yang mencarikan penggantimu, yang kau bilang dia siap mendampingi saya. Saudara Mika Kaunang. Dan Mika itu sekarang gara-gara video podcastmu itu, saya udah bilang sama Mika, udah Mika tunggu aja. Kamu sementara nonaktif dulu deh. Karena saya tidak mau nanti ini menjadi presiden buruk bagi saya, nggak merusak reputasi saya. Jadi ini lagu-lagu lama dan skenario yang begini ini sudah hal yang bagi masyarakat itu sudah nggak betul. Karena kalian ini begini ya, udah nggak mampu menghadapi Rasman, cari celah supaya bisa menghadapi seorang Rasman. Kan sudah saya umumkan kemarin di pesawat. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Rasman telah memenangkan pertarungan ini. Kenapa? Tidak adalah mereka sudah berambisi, mungkin mau buat potong kerbau kali. Ijazah saya dikatakan palsu, tidak ada surat kuasa Pak Budi Gunawan, tidak jadi juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf, akan diserang oleh Pak Egy Sujana. Ya. Sudah dipecat dari organisasi advokat, tidak bisa buat acara, sehingga Richard dibuat laporan polisi. Kesenggol besok, kamu nggak bisa buktikan Richard. Tunggu proses hukum. Nah, saya udah bilang sama kalian, saya ini petarung, orang miskin, jual ayam, ayahnya ustadz kampung, tapi saya tidak takut menghadapi siapapun. Karena itu saya berusaha lebih baik dan Allah yang menolong saya. Sekarang gara-gara perbuatan dari Claudia dan lain-lain itu saya sterilisasi sekarang semua. Ya bagaimana manajemen di saya yang punya kantor saya.
Tapi yang namanya pelecehan, membuat orang ini nggak ada. Apalagi bilang owner tuh, lihat tuh, Pak Irjen Riki Sitohang itu, Interpol Purnawirawan itu. Dia mengatakan tidak ada dua surat kuasa. Bahkan anggotanya bilang, saya dan Pak Riki akan angkat tangan. Angkat tanganlah kalian. Saya bilang minta maaf kok dibilang keonaran. Tapi kalau Pak Riki mengatakan saya akan cari Rasman, saya mau tahu sekuat mana tulang punggung belakang. Wah, itu baru. Itu pengancaman, Bos. Ya. Jadi saya bukan menantang-nantang. Oh, banyak jenderal yang marah. Saya bilang kan jenderal. Saya nggak perlu jangan jenderal. Bukan jenderal-jenderal. Jenderal ini banyak kawanku. Terus kalau disebut jenderal rupanya, kenapa rupanya? Dosa? Atau kita ketakutan? Enggak lah. Banyak jenderal yang baik. Angkatan darat, udara, laut, kepolisian. Banyak teman-teman saya. Baik-baik semua mereka. Justru saya heran. Pak Riki, Bapak itu nggak ada masalah sama saya. Kenapa Bapak ulas-ulas saya? Ya. Nah, kemudian tentang Claudia ini, saya minta seluruh masyarakat Indonesia, ini anak berani posting seperti itu. Ini kalau sempat jadi aspiri di tempat lain, ini bahaya nih. Jangan pernah kalian terima nih orang-orang yang seperti ini. Bisa rusak kalian besok ini, dibongkarnya semua rahasia dapur. Syukurlah saya nggak pernah ada rahasia yang berbahaya, dan memang saya tidak ada rahasia. Dan memang saya menjaga sesuatu secara private. Nah, jadi kalau ada membilang, ada diketahui oleh ajudan saya, Bowo, ya di mana dia? Dia lihat nggak di kamar itu ada? Seperti apa saya di situ? Jangan sembarang ngomong, ya. Hati-hati. Kasihan kau Claudia. Kenapa? Karena si Dennis bakal dipanggil, harus bertanggungjawabkan. Nah, yang kedua, saudara Triwibowo atau Bowo. Bowo ini melamar ya Gusti ya. Dia melamar, datang, kita terima. Saya senang, saya gaji kau dengan baik. Dan kemudian kau minta izin, kita izinkan. Memang orang tua meninggal waktu itu karena ada perluan yang urgent. Dan saya tanya, kau bilang nggak ada masalah. Kau bawa kita gaji kau, harian mau kita bayar, laundry juga ya Gus ya. Laundry mau kita bayar kalau keluar kota, hotel tempat hotel berbintang. Terus gajimu 12 hari. Tidak dibayar, sudah dibayar. Tuh saya tanya Gus, sudah bayar nggak? Sudah. 7 Juli 2020 sudah dibayar. Nah, karena kau bicara begitu, kau bilang budak Rasman tuh begini-begini, ini nah tunggu bagianmu di proses hukum. Nggak ada yang jago, ya. Nggak ada yang jago, Bowo, ya. Nggak usah kau berlagak, oh saya pun enggak. Saya ini sendiri pun saya tidak takut. Apalagi saya tidak sendiri sekarang. Banyak kalian pikir yang musuh saya, banyak juga yang kawan saya. Tapi saya lihat sekarang bahwa kalian itu saja orangnya. Nah, sedangkan saudara James, dia itu memang saya tidak pakai lagi jadi ajudan karena memang dia sakit, kakinya bengkak, dan ternyata dia nggak bisa jalan cepat karena dia patah apa? Patah kaki ya Gus ya. Saya nggak tahu kenapa, pasang pen ya. Kukunya copot, terus bengkak, ya kan? Ya sudah, saya nggak bisa pakai lagi. Selesai sampai di sini. Sedangkan yang lain silakan. Cuma saya bilang kasihan kalian. Walaupun saya dapat informasi dugaan nih, ada duit yang kalian terima, katanya ya, benar tidak, untuk datang ke sana. Nggak ada masalah. Tengok Samsul itu sekarang. Ntar lagi panggil ini ya sudah, kasihan. Saya share saja karena saya berprinsip Allah akan menolong orang-orang yang benar. Saya bilang ayat, memang saya pandai ayat Al-Quran. Memang saya bisa. Saya bisa juga mempelajari kitab-kitab agama lain. Karena itu biasa saya pelajari usuluddin, perbandingan agama. Kita pelajari, tapi kita tidak menghina agama orang. Kita mensinkronisasikan bahwa dalam ajaran Alkitab, Al-Quran, Hindu, misalnya Weda, Tripitaka, dan Konghucu, kita ini tetap disuruh untuk menabur kebaikan, bukan menabur kebencian. Dan kita sepakat apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Maka saya harapkan Claudia, kemudian saudara Bowo, saudara James atau James, baik-baik saja. Gak usah lah ikut-ikutan urusan yang ini, kasihan kalian. Karena orang ini bakal bermasalah hukum dan kalian akan repot sendiri. Saya jalan terus. Jalan terus. Karena saya tidak ada masalah dan tidak peduli dengan apapun. Di samping saya tetap menjaga strategi saya. Alhamdulillah, saya sudah katakan, Razman sudah memenangkan pertarungan ini melawan orang-orang seperti Hotman dan lain-lain. Hotman sudah mana? Mana 51 Asprimo Hotman? Apa kerjanya sekarang? Apa kerja mana klubmu?
Mana yang kau nari-nari dengan dansa-dansa itu, dengan cewek-cewek itu? Mana semua itu? Ribut kau dengan Richard Lee, mana itu penyelesaiannya? Nggak ada tuh permintaan maaf Richard Lee. 3 hari dikoordinasi berturut-turut. Nah kalau itu ternyata gimmick kalian atau kalian pura-pura, kena kalian. Nah kemudian Claudia ini sempat mend-DM Gusti. Itu ada, itu saya diposting. Itu hati-hati. Ya, kelihatan di situ. Ini gimmick, nah ini kelihatan. Kemudian Bowo itu ada bukti pembayaran. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Saya mau bilang, saya orang kampung, bukan kampungan. Tapi saya katakan bahwa singa, harimau, tidak pernah lahir di kota. Tapi dia lahir di hutan belantara. Kalau benar lahir di kota, itu singa yang masuk kebun binatang, bos. Dan pelaut yang handal tidak pernah lahir dari air yang tenang. Tapi dari gelombang yang dahsyat. Saya kira itu, dan saya, sekali lagi, saya tidak lagi cerita urusan itu ke depan. Tinggal proses hukum saya update. Yang lain, no. Saya tidak lagi bahas. Karena saya sudah menang. Untuk apa saya persoalkan? Cuma yang ini saya tetap klarifikasi. Karena saya pikir penting dan banyak yang meminta. Bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Claudia itu bohong. Dan kalaupun ada benarnya, barangkali hanya sekian persen. Kalau ada rekam, silakan rekam. Nanti kan kita dengarkan apa yang salah di situ. Ya, dia minum dan lain sebagainya. Dia akui bahwa saya tidak minum. Artinya saya jaga diri dong. Saya bukan peminum. Ya. Situ ada Bowo di salah satu tempat di Malioboro. Di situ ada Gusti. Emang kenapa? Ada apa di situ? Pulang juga bisa. Baik-baik. Udahlah, enggak usah. Aduh, kasihan kalian ini. Kalian serang seperti ini enggak ada. Yang saya konsen itu adalah urusan saya di ijazah. Urusan saya di organisasi advokat. Urusan saya di Pak Budi Gunawan. Itu yang konsen saya. Dan itu sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kalian bertanggungjawabkan. Oke? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.